Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Reza Akbar Rahman dari kelas IP 1A. Hari ini saya akan membawakan presentasi yaitu makalah review jurnal yang berisi penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Disusun oleh saya, ini adalah link saya. Kita mulai dekat mengantar. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan. Tim penulis mencatat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merahmati dan karunia-Nya selimpah kesebutan dan kesempatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kepada kami sehingga makalah yang dapat berjudul penerapan artificial intelligence pada bidang industri bisnis dan pendidikan dapat kami selesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kami semangat dan motivasi dalam pembuatan tugas makalah ini, kepada orang tua kami yang memberikan banyak kontribusi bagi kami, dosen pembimbing yaitu Bapak Yustian Ferdansyah Eskom dan Mkom, dan juga kepada teman-teman seperjuangan yang membantu kami dalam berbagai hal. Harapan kami informasi dan materi yang terdapat pada makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tiada yang sempurna di dunia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, Maha Sempurna. Karena itu kami mohon kritik dan saran untuk bangun bagi kami perbaikin makalah yang akan kami buat selanjutnya. Nah, inilah daftar isinya. Bab 1 adalah pendahuluan latar belakang, bab 2 pembahasan, dan review jurnal pertama, review jurnal kedua dan ketiga. Ketiga kita sampai ke kesimpulan dan saran. Lalu terakhir itu daftar pustaka. Mari kita mulai ke pendahuluan bab 1. Latar belakang. Artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan di dalam mesin lalu diproses supaya dapat berpikir seperti manusia. Bisa dikatakan bahwa AI merupakan sistem pada komputer yang mampu mengerjakan aktivitas yang umum membutuhkan kecerdasan atau tenaga manusia. Untuk menyelesaikannya sama seperti manusia, teknologi AI membutuhkan data pengamatan dan data untuk membuat kecerdasan menjadi lebih baik. AI juga perlu belajar supaya pengetahuan semakin bertambah. Terdapat beberapa proses dalam AI, yaitu learning, reason, and self-correction. Pada proses self-correction, AI tetap diprogram terus berjalan memperbaiki dan belajar memperbaiki diri dari kesalahan yang sebelumnya pernah dilakukan. Dengan begitu, sistemnya akan dapat terus bekerja lebih baik. Seperti itu. Dan sebuah kecerdasan mengerjakan sebagai berikut: thinking humanity atau sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Think rationally, berpikir secara rasional. Active humalin, berperilaku seperti layaknya manusia. Dan art rationally, yang mampu berpikir secara rasional. Era evolusi 4.0 merupakan istilah yang umum untuk menggambarkan tingkat perkembangan industri teknologi di dunia yang bersifat digital. Dalam revolusi industri 4.0 ini, kemajuan teknologi dapat membawa perubahan besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cabang revolusi 4.0 ini adalah paling efektif itu AI, Artificial Intelligence, yang mampu untuk membantu menyelesaikan tantangan industri. Seperti itu. Dan dapat melakukan proses kerja tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip kecerdasan buatan. Penerapan AI dalam sistem manufaktur terpadu bermaksud untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam membuat produk agar dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi. Dengan tanpa adanya pengawasan, mesin dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi terhadap apa yang dilakukan. Jadi AI ini seperti diprogram oleh manusia untuk menggantikan manusia yang sudah bekerja cukup lama seperti itu. Penggunaan artificial intelligence mulai masif di berbagai sektor, salah satunya ekonomi, bisnis, dan beberapa manfaat penerapan intelijen dalam bisnis yaitu proses pengolahan data yang lebih optimal, mampu mendukung layanan pelanggan 24 jam, hemat anggaran biaya, perusahaan tidak perlu membawa karyawan, bisa melayani konsumen selama 24 jam. Perusahaan hanya menerapkan aplikasi teknologi AI seperti visual assistant, peta, lokasi, tempat layangan yang tersedia, dan lainnya. Selain AI itu mampu meningkatkan penjualan produk atau jasa, melakukan iklan. Pemasangan iklan dengan menggunakan AI sangat berguna untuk meningkatkan kriteria konsumen dengan
produk. Perkembangan teknologi ini juga dimanfaatkan dalam aspek pendidikan. Terdapat dua penegak yang dapat untuk menerapkan kecerdasan AI di lingkungan pendidikan. Pertama, pengalihan tugas guru ke sistem AI, bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk pembelajaran dan sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas. Moneler 2021, peran AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi cerdas buatan AI juga dapat menamatkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Ini nih dia beberapa review saya, beberapa review jurnal dari saya. Baik, kita masuk ke bab 2 pembahasan. Review pertama, jurnal pertama. Judul artikel ini adalah isu proses bisnis berbasis artificial intelligence untuk menyongsong era industri 4.0. Penelitian dilakukan oleh Herbert Sergen, Wawan Setiawan, dan Pusposo Dewi Dirgantiri, dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Departemen Pendidikan Ilmu Komputer. Kecerdasan buatan era 4.0 sudah banyak digunakan untuk baik dunia industri atau manufaktur, ekonomi, pendidikan, jasa, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Le Deatissits dan Panel 2008. Dampak dari penggunaan kecerdasan buatan ini terdapat bermakna positif atau negatif. Hal positif yang dirasakan selain dari proses produksi dengan menggunakan robot cerdas, mesin menjawab otomatis di bidang layan pelanggan consumer service, dan deteksi tren produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan di bidang e-commerce. Seperti itu. Ini diterangkan oleh Charbon, Garcia Belt, Cadet, and Gentildo pada tahun 2005. Ini adalah rumusan masalahnya. Pada penelitian ini adalah adanya isu-isu proses bisnis berbasis artificial intelligence yang berkembang saat ini di dunia intelligence. Jadi salah satu acuan bagi pihak yang bergerak dalam dunia bisnis maupun akademis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam model perubahan proses bisnis berbasis artificial intelligence yang berkembang saat ini. Metode yang penelitian digunakan adalah dengan melakukan penelitian terhadap jurnal-jurnal internasional terdetek pada tahun 2005 hingga tahun 2020. Topik yang digunakan adalah manajemen, artificial intelligence, data mining, big data, business intelligence, dan expected data. Pada penelitian ini, manajemen proses bisnis disarankan pada pengamatan bahwa setiap produk yang disediakan perusahaan pada pasar adalah hasil dari sejumlah kegiatan yang dilakukan. Proses bisnis adalah instrumen kunci yang dimudahkan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketertarikan mereka, teknologi informasi pada umumnya, dan sistem informasi pada khususnya. Lantas mendapatkan peran penting dalam manajemen proses bisnis karena semakin banyak kegiatan dilakukan, perusahaan didukung oleh sistem informasi. Pada banyak kesediaan dan aspek bisnis organisasi teknologi informasi yang ada mempersempit kesenjangan antara organisasi dan teknologi ini. Karena di pasar yang dinamis saat ini, perusahaan terus-menerus terpaksa untuk menyediakan produk yang lebih baik dan lebih spesifik kepada pelanggan mereka. Produk yang sukses hari ini mungkin tidak akan berhasil di besok. Jika saya menyediakan produk yang lebih murah, dirancang lebih baik, atau lebih mudah digunakan. Sementara ini, tingkat organisasi proses bisnis sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan beroperasi. Proses bisnis itu memainkan peran yang penting dalam desain dan realisasi sistem informasi dan fleksibel. Sistem informasi ini memberi dasar teknis untuk membuat cepat fungsional baru yang berwujudkan produk baru untuk mengadaptasi fungsionalitas yang ada untuk memenuhi syarat pasar baru. Dan pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence kita dapat menemukan visual recognition, pengenalan suara atau voice recognition, pemroses bahasa asing, natural language processing, sistem pakar, expert system, computer aided, affected computer, dan robotika atau robotics.
Penambahan data atau mining adalah proses mengajukan berbagai pertanyaan dan mengekstraksi informasi yang bermanfaat. Pola dan iron sebelumnya sering tidak dilakukan dari sejumlah besar data yang mungkin disimpan dalam database data pada tahun 2004 dan uang pada tahun 2003. Keterlibatan dari sudah masuk yang digunakan baik pada dunia butuh merupakan ekonomi pendidikan, jasa keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Lely Davidson dan Pandare tahun 2008. Dampak negatif yang ditimbulkan misalnya adalah pengurangan pegawai yang mengawasi kegiatan, transisi pengurangan pegawai untuk proses produksi barang, pengurangan pegawai untuk bidang analisis, merupakan contoh saudara Celi by 7. Pada konteks manajemen ini, tentu saja peran yang kecerdasan buatan cukup signifikan pada proses bisnis yang konvensional. Peran manusia cukup dominan, misalnya saja dalam hal monitoring, produksi, penjualan, investing, keuangan, dan lain-lain. Kecerdasan buatan sedikit demi sedikit sudah mulai mengambil peran manusia, khususnya pada kegiatan menentukan proses komputer dan rumit dan volume data yang besar. Contoh data adalah Amazon Go, adalah aplikasi Amazon yang sudah dimasuki oleh AI. Maksudnya itu sudah menggantikan manusia dengan robot, seperti itu maksud. Dan ini tidak, Amazon Go mengenalkan yang retail proses baru, menawarkan sebuah proses transaksi penjualan lebih personal, tidak menggunakan register antrian, tidak menggunakan petugas pelayan toko, tidak menggunakan kasir lebih tepatnya. Kesimpulan dari penelitian melihat fenomena penggunaan kecerdasan buatan menggunakan proses bisnis memberikan sebuah cakrawala baru bagi pembinaan bisnis. Dari sebuah peluang akan terciptanya bagi mereka yang ingin memenuhi bersaing industri, terlepas dari skala kecil, menengah, ataupun korporat, dengan mencoba menerapkan kecerdasan buatan. Misalnya untuk analisis keuangan. Dampak dari penggunaan kecerdasan buatan ini tentu saja dapat bermakna positif atau negatif. Hal positif yang dilakukan yang mendasarkan antara lain produksi produk dengan menggunakan robot cerdas, bisa menjawab secara otomatis di bidang lain, pelangganan, customer, deteksi tren produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan di bidang e-commerce, pendeteksi wajah untuk bidang keamanan, dan masih banyak lagi. Dampak negatif yang ditimbulkannya adalah pengurangan pegawai yang mengawasi kegiatan transaksi, pengurangan pegawai untuk proses produksi barang, pengurangan pegawai untuk bidang analisis. Dan lanjut kita review jurnal kedua. Judul artikelnya ada Artificial Intelligence dengan membentukkan nilai dan karakter di bidang pendidikan. Latar belakangnya, penelitian ini dibagi. Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang menekankan perkembangan intelijen mesin pola pikir dan bekerja seperti manusia. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atas, AI adalah program buatan manusia untuk menggantikan manusia. Dan AI merupakan bagian cabang sistem literasi digital yang memiliki peran besar dalam proses pengembangan intelijen dalam bidang pendidikan, supaya inovasi dalam media pembelajaran, dan salah satunya penerapan AI. Dalam rumusan masalah ini kita mengetahui kualitas belajar siswa dan karakter siswa pada penerapan AI di bidang pendidikan. Sedangkan tujuan dilakukan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan penerapan nilai karakter selama beradaptasi dengan sistem AI. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental, di mana dalam mengupayakan gerakan aktivitas intelijen perlu melakukan eksperimen untuk bidang pendidikan. Metode ini disesuaikan oleh minat siswa, kemampuan siswa, dan pengalaman belajar siswa. Hasil dari pembahasan penelitian ini, penerapan AI di berbagai bidang kehidupan melahirkan tantangan bersendiri bagi dunia pendidikan. Berfungsi di bidang AI demi memenuhi kebutuhan industri. AI bekerja dalam menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar dengan secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Secara umum, aplikasi canggih berbasis IT membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pola pikir dan pengetahuan umum siswa maupun mahasiswa. Hal ini menunjukkan
akan menuntut untuk berpikir kritis dan jeli. Berdasarkan kartu sebelumnya, terdapat data-data duplikat yang tidak sedikit. Oleh karena itu, media berbasis IT atau artificial intelligence ini belum sepenuhnya menjamin kebiasaan baik siswa dalam beradaptasi dengan teknologi. Itu. Simpulannya, artificial intelligence memudahkan siswa atau mahasiswa dalam menunjang studinya dalam visabilitas dan komprehensif. Artificial intelligence memang menciptakan pola pikir siswa yang lebih kritis dan jeli, namun tidak sepenuhnya akan menjamin nilai serta karakternya baik dan jeli juga. Jurnal ketiga judulnya adalah informasi artificial intelligence dalam proses industri manufaktur otomotif. Latar belakangnya adalah kecerdasan AI mesin baru dapat melaksanakan tugasnya seperti manusia. Walaupun tidak sepenuhnya, sangat banyak di masa sekarang ini jumpai implementasi AI. Contohnya adalah perubahan modern, industri pabrik, pendidikan, dan lain. Contoh dari AI di manufaktur otomotif yang sudah diimplementasikan dengan AI adalah permasalahan sistem manufaktur dan perencanaan engineering, sistem fabrikasi, dan masalah desain rancang bangun. Pada kenyataannya sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan melalui teknik konvensional. Maka dengan adanya implementasi AI, permasalahan-permasalahan yang sering muncul dapat diatasi. Jadi AI dapat membantu tugas dari manusia dalam beberapa tahun terakhir. Ini teknik AI mendapatkan perhatian dan mempunyai potensi sebagai teknik optimalisasi dalam industri manufaktur otomotif. Masalahnya adalah identifikasi personal sistem manufaktur dan perancangan rekayasa dalam realisasi sangat kompleks dan sulit untuk dijelaskan dengan cara teknik konvensional. Implementasi AI dalam industri manufaktur. Tujuan dari penelitian ini mengetahui contoh teknik kecerdasan buatan sebagai alat optimasi dalam sistem manufaktur dalam industri otomotif yang sulit diselesaikan dengan cara teknik konvensional. Metode yang penelitian digunakan yaitu review paper yang dicari dari IFAA Journal, Google Search, buku-buku yang membahas tentang IoT, Smart Manufacture Machine Learning, dan beberapa teknologi sejenis yang membangun kecerdasan teknologi AI. Hasil dari pembahasan penelitian, AI semakin berkembang pada masa yang akan datang, perang AI dapat teknologi mempengaruhi yang cukup besar bagi operasional perusahaan. Salah satu contoh AI pada industri ini adalah dengan adanya implementasi Visual Inspector atau komponen CAMS. CAMS merupakan komponen di dalam mesin mobil yang berfungsi mengatur bukan valve, karena fungsinya yang sangat penting. Sebuah kanvas harus memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kualitas sebuah kanvas ditentukan oleh keberadaan defek yang ukurannya berkisar di kisaran mikrometer. Seperti itu. Konsep dasar solusi ini dapat adanya mesin berkembang yang dapat melihat defek di sebuah CAMS agar mesin dapat mendeteksi kualitas CAMS. Tahapan proses dimulai dengan menciptakan sistem otomatis untuk visual capture. Terus dikembangkan oleh model data AI dan mengajarkan mesin agar bisa membedakan CAMS yang standar dan tidak. Artificial Intelligence of Predictive Method dapat diaplikasikan untuk mencari titik keseimbangan antara reaction methods dan dapat menimbulkan risiko terjadinya kegagalan. Ini penerapan AI melakukan penggunaan materi secara otomatis dikombinasikan dengan teknologi machine learning akan melakukan proses perekaman dan pemindahan material hingga material sampai di lokasi. Salah satu contoh manufaktur yang sudah melakukan proses ini adalah Honeywell untuk mengimplementasikan dan menginterapsikan algoritma AI dengan machine learning ke dalam sumber strategis dan manajemen biaya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian artificial intelligence dalam proses industri manufaktur ini yaitu teknologi AI telah dimanfaatkan menjadi tools yang sangat berguna untuk menyelesaikan prosedur otomatis dan
dan sistem manufaktur otomotif. Beberapa dasar algoritmatik AI yaitu genetik algoritma, sistem anomaly tabu, searching algoritma imun diimplementasikan dalam kemajuan AI saat ini. Aplikasi teknik dalam sistem manufaktur akan menjadi lebih luas pada intelijen desain, quality, manajemen, dan intelijen kontrol. Hal ini disebabkan karena kemampuan komputer yang semakin meningkat. Yaitu tabel 3 penutupan, yaitu kesimpulan. Penggunaan artificial intelligence yang digunakan dalam proses bisnis membersihkan secara skala bagi bidang bisnis. Dampak dari penggunaan kecerdasan buatan ini dapat bermakna positif dan atau negatif. Hal positif yang dirasakan yaitu dalam proses bisnis antara lain produksi dengan menggunakan robot cerdas, mesin menjawab secara otomatis di bidang pelayanan atau customer service. Dampak negatifnya ditimbulkan misalnya pengurangan pegawai yang menguasai kegiatan transaksi. Di bidang pendidikan, AI ini memudahkan siswa untuk mahasiswa menunjuk studinya secara visibilitas dan komprehensif, ciptakan pola pikir yang lebih kritis dan jeli. Perlunya sebuah bimbingan dan arahan langsung dari tenaga didik yang dibarengi dengan penggunaan fitur berbasis artificial intelligence. Keenam, teknologi AI telah dimanfaatkan menjadi tools yang sangat berguna untuk menyelesaikan personal optimalisasi dalam sistem manufaktur otomotif. Beberapa dasar algoritmatika dan teknik AI yaitu genetik algorithm, simulasi analogi tabu, search, dan algoritma imun implementasikan dalam pengujian AI saat ini. Aplikasi dari teknik-teknik tersebut adalah sistem manufaktur akan menjadi lebih luas pada intelijen desain, quality management, intelijen kontrol. Ini daftar pustakanya, Mulyaningsih, Frederick DKK, Artificial Intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan, isu proses bisnis berbasis artificial intelligence untuk menyosong era 4.0, dibuat oleh Herbert Sher, Wawan Setiawan, dan Purpos Dewi Diangtari. Ini implementasi artificial intelligence dalam proses industri manufaktur otomotif, disusun oleh Roy Mubarak, STM.com. Sepertinya hanya itu saja yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.